Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai filsafat naturalisme. Aliran naturalisme disebut sebagai paham alami, yaitu setiap manusia yang terlahir ke bumi pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik dan tak ada seorang pun yang terlahir dengan pembawaan yang buruk. Filsafat naturalisme diawali oleh seorang tokoh yang bernama Thales, mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat. Salah satu tokoh utama naturalisme yaitu Jean-Jacques Rousseau yang menekankan perkembangan manusia sesuai dengan alam dengan kebebasan pengalaman langsung dan tindakan yang rasional, nyata dan selaras dengan alam. Filsafat naturalisme adalah pandangan yang meyakini bahwa hanya hukum dan kekuatan alam yang ada di alam semesta dan segala realitas serta pengetahuan dapat dijelaskan melalui proses alam dan ilmiah. Bagaimana naturalisme memandang pendidikan? Naturalisme memandang pendidikan sebagai proses alami untuk mengembangkan potensi anak agar menjadi pribadi yang ceria, rasional, seimbang, harmonis, dan dekat dengan alam. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat dan fitrah anak serta berpusat pada peserta didik. Bagaimana implikasi aliran filsafat naturalisme dalam pembelajaran? Implikasi aliran filsafat naturalisme dalam pendidikan tampak jelas pada metode pengajaran yang menekankan perkembangan psikologis peserta didik. Pendidikan diarahkan untuk memahami sifat anak, menghargai perbedaan individu, serta membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Anak diberikan kebebasan untuk belajar melalui pengalaman langsung, bukan sekedar menghafal atau mendengarkan ceramah semata. Oleh karena itu, metode bermain menjadi salah satu pendekatan penting karena melalui permainan, peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya. Selain itu, pembelajaran ditekankan pada pengalaman nyata, menemukan atau discovery, dan interaksi dengan alam, serta kegiatan praktikum yang memberi ruang bagi siswa untuk mengamati, meneliti, serta menemukan konsep melalui aktivitas langsung. Praktikum menjadi sarana yang relevan untuk membangun keterampilan proses, sains, dan pemahaman yang dalam, terutama dalam pembelajaran IPA atau biologi. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing siswa sehingga tercipta suasana belajar yang berpusat pada anak, aktif dan bermakna. Apa permasalahan filosofis filsafat naturalisme dalam kaitannya dengan kondisi faktual? Meskipun kurikulum merdeka secara ideal memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, praktik pembelajaran di lapangan masih didominasi metode ceramah dan hafalan. Peluang siswa untuk melakukan praktikum maupun eksplorasi terbatas oleh kendala sarana di dalam kelas maupun sekolah, keterbatasan waktu, serta kesiapan guru dalam mengelola kelas. Pembelajaran yang seharusnya mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari juga belum berjalan optimal, karena guru lebih berfokus pada penyelesaian target materi sesuai kurikulum. Akibatnya, kemandirian belajar siswa belum sepenuhnya berkembang, sebab pola pembelajaran masih berpusat pada guru. Selain itu, kreativitas dan kebebasan anak kurang terfasilitasi, mengingat budaya belajar masih menekankan pencapaian kognitif semata dibandingkan pengembangan potensi diri secara holistik. Mari kita renungkan kembali.
Apakah pembelajaran kita sudah benar-benar memberi ruang bagi anak untuk bereksplorasi, berkreasi, dan belajar mandiri sesuai dengan semangat naturalisme?